Dada Daren terlihat naik turun dengan nafas terengah-engah. Ia sedikit membungkukkan tubuhnya dengan kedua tangan menopang di lutut. Kepalanya mendongak menatap wanita yang kini menghadap ke arahnya dengan jarak tak lebih dari setengah meter. "Maaf, siapa ya?" tanya wanita yang ternyata hanya mirip dari segi pakaian dengan Jarana. Sementara parasnya sungguh jauh berbeda. Maaf, saya salah orang. Saya pikir Anda teman saya. Maafkan saya," jawab Daren seraya menegakkan tubuhnya saat nafasnya mulai beraturan. "Oh ya, tidak masalah," timpal wanita itu sambil berbalik dan melanjutkan langkahnya, menjauhi Daren yang wajahnya kembali menundung dengan kaca-kaca yang sudah siap menerobos kedua lapisan netra hitamnya. Daren meraup wajahnya kasar. Ia bagaikan orang tak waras yang melihat Jarana di semua tempat. Pikirannya kacau, sekacau hatinya yang begitu mendamba kehadiran Jarana. "Loh, kenapa?" tanya Ipan yang tiba-tiba ada di belakang Daren setelah susah payah mengejarnya. "Nggak apa-apa," jawab Daren lesu. "Ayo," lanjut Daren berbalik dan berjalan menyusuri baju jalan. "Mobilnya sebelah sana, agak jauh. Habisnya lo tiba-tiba turun gitu aja di tengah-tengah," timpal Ipan sambil menunjuk ke arah depan tepat mobilnya terparkir. Daren hanya diam. Ia tak ingin menanggapi apapun. Matanya nampak fokus menunduk, menatap tampak demi tampak yang kakinya bijak. Bayangan wajah Jarana terus menari-nari di pelupuk mata, membuat penglihatannya kadang mengabur. Jika saja ia tak buru-buru mengusapnya dengan ujung kaos lengan panjang yang digunakannya. Ipan yang bisa menangkap gelagat luka Daren hanya mengikuti langkahnya di belakang tanpa berani berkata lagi. Biarlah untuk beberapa waktu ke depan Daren tenggelam larut dalam luka-lukanya. Hingga saatnya nanti, ia akan semakin kuat dan tangguh menghadapi berbagai cobaan hidup. "Ini mobilnya," tutur Ipan kembali bersuara dengan saat Daren tiba-tiba melewati mobilnya begitu saja. Ipan mengerti saat ini Daren tak fokus dalam hal apapun. Daren pun berbalik, kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di jok samping Ipan. Ipan pun kembali melajukan mobilnya sedikit kencang. Melihat jam tangannya sudah hampir menunjuk ke angka 9 pagi. Ipan teringat Diana yang masih belum sarapan sampai saat ini. Sampai di parkiran rumah sakit, Ipan dan Daren langsung turun. Dengan sabar, Ipan terus mengikuti langkah Daren dari belakang. Takut jika sahabatnya itu tiba-tiba berlari seperti tadi. Tugas Ipan kini bukan hanya menjaga Diana dan Sarah, tapi juga menjaga Daren agar tak kembali melakukan hal berbahaya seperti tadi. Berjalan di tengah jalan tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Untungnya ternyata Daren kali ini berjalan dengan benar. Kakinya melangkah menuju tempat Sarah dirawat. Dan saat sampai di depan ruang rawat Sarah pun, Daren langsung masuk. Diana yang baru saja selesai menyuapi Sarah, bubur langsung menoleh dengan senyum. Ia pun bangkit agar Daren bisa duduk dan lebih dekat dengan ibunya itu. Benar saja, Daren langsung duduk di kursi bekas Diana. Ia mengambil tangan Sarah, kemudian menciumnya. "Gimana keadaan Mama sekarang?" tanya Daren lembut. Daren menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan penuh cinta dan kasih sayang. "Mama baik," jawab Sarah pelan, seraya tersenyum tipis. Daren pun tak banyak bicara lagi, apalagi melihat kondisi Sarah yang masih begitu lemah. Sementara Diana langsung menghampiri Ipan dan duduk di sampingnya. "Kok lama?" protes Diana. Ipan
memang berjanji hanya akan meninggalkannya sebentar. Maaf, ada insiden yang tak terduga, jawab Ipan kemudian menceritakan hal yang terjadi pada Daren. Kasihan Kak Daren, dia pasti merasa kehilangan banget, timpal Diana yang kembali bersedih. Oh ya, ini Mbok Darmi bawain makanan buat sarapan. Ipan mengulurkan sekresek berisi kotak makanan tadi. Diana pun menerimanya dengan tersenyum. Aku udah sarapan, sautnya, sambil menyimpan kresek itu di atas meja. Buat nanti aja. Loh kok bisa? Sarapan apa? Kamu tinggalin mama sendirian tadi? Tanya Ipan dengan mimik keherangan. Diana tersenyum tipis. Mana berani aku ninggalin mama sendirian. Tadi waktu aku keluar ruangan sebentar, aku gak sengaja bertemu dengan Bian. Itu loh laki-laki yang deket sama Hani, yang katanya fotografer sekaligus bos majalahnya. Kami ngobrol-ngobrol sebentar. Dia nanyain siapa yang dirawat. Aku jawab saja mama. Kebetulan dia juga sedang nungguin temennya yang dirawat di sini. Setelah ngobrol sebentar, aku pamit dan langsung masuk lagi. Gak lama taunya dia datang lagi, ngasih aku nasi uduk. Katanya buat sarapan. Aku makan sedikit biar ada tenaga. Aku belum berselera untuk makan apapun. Semua kejadian ini membuatku terasa ada di titik terendah dalam hidupku. Diana bercerita panjang lebar. Ia memang terbiasa menceritakan hal apapun pada Ipan. Baginya, selain sebagai seorang suami, Ipan juga merupakan partner cerita dan sahabat. Mas tahu semua ini tidak mudah, sayang. Tapi hidup terus harus tetap berjalan. Meskipun 1000 ujian menghujam. Kamu yang sabar ya. Insya Allah kebahagiaan yang sebesar-besarnya sedang Allah persiapkan untuk keluarga kita. Ipan mengusap pucuk kepala Diana, lalu membawanya ke dalam dekapannya. Hela nafas berat pun bisa Ipan rasakan keluar dari mulut Diana. Oh ya, di mana temannya Bian dirawat? Mas harus ngucapin terima kasih dong, karena dia udah membuat bidadari cantiknya Mas ini tidak kelaparan. Ipan melepas pelukannya perlahan. Nggak tahu persisnya, tapi kayaknya masih satu lantai, jawab Diana. Ya udah, nanti kalau ketemu biar Mas ucapin terima kasih, timpal Ipan. Diana pun mengangguk setuju. Perbincangan Ipan dan Diana terhenti saat mendengar pertanyaan Sarah pada Daren. Jarana mana? Kenapa tidak ikut? Apa dia tidak ingin melihat mama sebentar saja? Mama kangen sama dia, tanya Sarah dengan suara bergetar. Jarana sedang tidak enak badan, mah. Nanti kalau sudah baikan, pasti kesini jenguk mama, jawab Daren dengan suara tak kalah bergetar. Bohong, mama lihat kemarin Jarana dikubur. Dia dimasukkan ke dalam tanah. Apa yang terjadi pada Jarana? Kenapa dengan menantu dan cucu mama? Suara Sarah mulai meninggi. Diana pun langsung bangkit dan menghampiri Sarah. Ia berdiri tepat di samping Sarah. Sabar ya, mah. Semua itu cuma mimpi. Mama kan semalam tidurnya nyenyak banget. Jadi mimpinya mungkin yang aneh-aneh. Diana berkata selembut mungkin, agar Sarah percaya dan tenang. Tidak, Mama yakin itu bukan mimpi. Jarana meninggal. Dia meninggal. Menantu dan cucu Mama meninggal. Suamiku juga meninggal. Sarah semakin tak terkendali. Bahunya berguncang hebat dan menangis terhisteris. Ipan pun langsung berlalu keluar ruangan untuk memanggil dokter. Papa, Mama ikut. Mama gak mau sendirian. Mama mau ikut sama Papa, sama Jarana. Tuhan, cabut saja nyawaku. Aku gak sanggup. Aku ingin pergi dari dunia ini. Aku sudah gak kuat. Sarah semakin berontak. Bahkan ia melepaskan segala infus yang terpasang di tangannya. Diana panik. Ia ikut menangis. Sementara Daren mencoba menenangkan Sarah.
dan memeluk tubuhnya ringkih ibunya itu. Sabar, Ma, sabar. Mama baik-baik saja. Mama masih punya Daren, Diana, Ipan juga, Kalista. Mama pasti baik-baik saja. Daren terus memeluk tubuh Sarah, meskipun wanita yang bobot tubuhnya semakin lama, semakin menurun itu terus saja merontah. Bahkan Sarah tak segan memukul punggung Daren agar dilepaskan. Melihat hal itu, Diana semakin terseduh. Ia begitu prihatin melihat Sarah. Tapi dia juga lebih prihatin melihat Daren. Kakaknya masih berada dalam kubangan duka yang amat dalam, dan kini harus menyaksikan ibunya sendiri seperti ini. Bahkan Daren rela menahan sakit akibat dipukul terus-terusan oleh Sarah agar ibunya itu tetap ada dalam dekapannya. Daren tak mau jika ibunya sampai terlepas dari pelukannya, akan melakukan hal yang tidak-tidak. Ipan pun datang diikuti dokter dan seorang suster. Diana yang berada di sekitar ranjang langsung menyingkir, memberi tempat untuk dokter dan suster tersebut. Kita suntik aja, Sus, pinta dokter pada suster. Suster itu pun mengangguk, lalu menyiapkan suntikan dan bersiap menyuntik Sarah dengan suntikan penenang. Sesaat kemudian, tubuh Sarah terkulai lemas, masih dalam pelukan Daren. Daren pun membaringkan tubuh ibunya itu di atas ranjang. Lalu ia merapikan kembali jilbabnya yang berantakan karena mengamuk tadi. Daren tak ingin rambut sang ibu yang merupakan aurat terlihat oleh laki yang bukan mahramnya. Dokter pun memeriksa Sarah dan suster memasang kembali selang infus yang tadinya sempat dilepas. Ibu Anda masih mengalami depresi yang berat. Kejiwaannya masih sangat terguncang. Jaga dia baik-baik. Jangan ditinggalkan sendirian. Jangan dibiarkan melamun, pesan sang dokter. Diana dan Daren pun mengangguk bersamaan, diiringi helaan nafas lega karena sang ibu kini kembali tenang. Dokter dan suster itu pun keluar dari ruangan Sarah. Beberapa detik kemudian, seorang laki berdiri tepat di depan pintu ruangan Sarah, menatap iba pada wanita yang terbaring lemah di atas ranjang lewat kaca kecil yang terdapat di pintu ruangan. Bian, hatinya ikut melangsa. Meskipun dia bukan orang yang baik dari segi agama, tapi dia mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi pada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Bian tetap meratukan ibunya dan menomorsatukan wanita yang melahirkannya tersebut. Melihat kondisi Sarah, Bian teringat pada ibunya tercinta. Andai ibunya yang seperti itu, ia pasti sangat terluka. Bian mengelos menjauh pintu ruangan Sarah saat ponsel dalam saku celananya bergetar. Ia segera merogoh gawainya dan menatap layar ponsel sekilas. Nama Hani terpampang jelas di layar benda pipi miliknya. "Halo, kenapa?" ujar Bian saat ponsel sudah ada di belakang telinganya. "Lu masih di mana sih? Mau kerja nggak? Ini udah hampir siang loh. Nggak biasanya telat mulu. Udah beberapa hari ini telat setiap hari. Pulangnya buru-buru pula." Hani menggerutu di ujung telepon. "Gue bosnya. Suka-suka gue. Mau masuk mau enggak. Mau libur juga terserah gue," jawab Bian ketus. "Iya emang, tapi kerjaan jadi terbengkalai. Minimal lo sudah kasih arahan buat kerjaan hari ini. Mana waktu buat cetak majalah bulanan udah mepet," timpal Hani tak kalah ketus. Iya, gue kesana sekarang, bawel," sahut Bian. "Emang lo lagi di mana sih?" tanya Hani penasaran. Gue ada keperluan." Bian meralat ucapannya, seraya mengakhiri panggilan. Ia pun kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celana,
sambil menengok ke arah belakang. Kaki panjang Bian terayun melangkah menuju lift untuk turun ke lantai bawah. Ia mengenakan masker hitam miliknya, kemudian berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju parkiran. Setelah sampai, ia langsung menaiki mobilnya dan menuju kantor yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah sakit itu. Hingga hanya dalam beberapa menit saja, Bian sudah sampai di depan kantor berlantai 3 tersebut. Bian pun langsung berlalu masuk ke dalam ruangannya di lantai dasar, karena lantai 2 dan 3 lebih banyak digunakan sebagai ruang pemotretan dan juga proses percetakan majalahnya. Melihat Bian masuk ke dalam ruangannya, Hani pun menyusul dan masuk tanpa mengetuk pintu dahulu. Ia langsung duduk di kursi yang ada di hadapan kursi Bian, sambil memandang Bian yang masih sibuk dengan gawenya. Gue perhatiin, lo sibuk banget akhir-akhir ini. Perasaan pernikahan lo sama Nindya masih lama. Emang kemana saja? Hani mulai bersuara, meski wajah Bian tetap tertunduk pada layar ponsel miliknya. Gak semua kegiatan gue perlu lo ketahui. Gue juga punya privasi. Jangankan lo, Nindya aja calon istri gue gak pernah tanya-tanya hal sepribadi itu sama gue. Kalau dia menghargai privasi gue. Jawaban Bian bak pukulan telak bagi Hani, yang selama ini merasa berhak mengetahui segala hal tentang Bian, hanya karena dia pernah menjadi pemuas nafsu laki-laki yang menjadi bos sekaligus partner kerjanya selama ini. Gue cuma khawatir aja sama lo. Mungkin aja lo gak enak badan atau gimana gitu. Soalnya lo gak ngabarin orang kantor sama sekali. Jawab Hani seolah peduli pada Bian. Hani, lo kayak sama siapa aja sama gue? Gue itu udah tahu lo luar dalam. Gue tahu lo termasuk orang yang tak mempedulikan orang-orang di sekitar lo, termasuk keluarga suami lo sendiri. Masa iya, ibu mertuanya lagi di rumah sakit, tapi menantunya bisa bekerja dengan santai seperti ini? Bian tersenyum, miring seolah mengejek Hani. Hani melengos, tak lagi menatap Bian, karena Hani sadar perkataan laki-laki di hadapannya itu memang benar adanya. Namun sesaat kemudian, kening Hani pun mengerit dan kembali menatap laki-laki berwajah blasteran di hadapannya. Lo tahu dari mana kalau ibu mertua gue ada di rumah sakit? Tanya Hani. Bukannya gue gak pernah cerita. Gue gak sengaja ketemu sama adik ipar lo saat gue nyenguk teman gue. Dan lo juga tega gak ngabarin gue kalau ternyata Jarana sudah gak ada. Kenapa lo gak cerita? Bian menatap Hani tajam. Ngapain gue juga cerita sama lo? Lo bukan siapa-siapanya Jarana, bukan suaminya, bukan keluarganya, bukan juga saudaranya. Timpal Hani sambil memutar bola mata malas. Iya, Jarana memang bukan siapa-siapa gue, tapi dia adalah wanita yang merawat anak gue dengan penuh kasih sayang. Dia sudah seperti ibu kandung Kalista. Nah lo, ibu kandungnya sendiri malah ngelantarin Kalista, membiarkan dia 24 jam sama babysitter. Padahal tugas babysitter itu cuma membantu, bukan merawat sepenuhnya. Tugas utamanya tetap saja seorang ibu. Lalu sekarang, setelah Jarana tidak ada, siapa yang merawatnya dengan kasih sayang? Sementara yang namanya babysitter itu merawat hanya karena bayaran. Bian bicara panjang lebar. Ia sudah kecewa dengan sikap Hani yang juga masa bodoh dengan anaknya sendiri. Lagi-lagi Hani melengos. Ia kesal karena terus-terusan dipojokkan oleh Bian. Bahkan Hani hendak berdiri, namun keburu dicegah oleh Bian. Tunggu. Bian menatap Hani tajam.
Apa lo ada hubungannya dengan kematian Jarana? Lanjut Bian dengan tatapan menyelidik. Mata Hani membulat, jantungnya berdetak dengan cepat. Tak menyangka, Bian akan melontarkan pertanyaan yang paling ditakuti oleh Hani. Namun ia buru-buru menetralkan sikapnya agar Bian tak curiga. Kenapa lo nuduh gue sejahat itu? Bahkan lo gak punya bukti apapun atas tujuan kejam itu. Jawab Hani berusaha menutupi rasa groginya. Gue cuma nebak, soalnya kan Jarana gak punya musuh satupun di dunia ini kecuali lo. Semua orang menyukainya karena sikapnya yang baik. Cuma lo doang yang membenci orang sebaik Jarana. Sayang, dia harus pergi dengan cara yang begitu tragis, bahkan seolah seperti kecelakaan yang disengaja. Bian menyunggingkan sebelah bibirnya dengan tatapan menohok. Merasa begitu terpojokan, Hani pun akhirnya bangkit dari duduknya dengan kasar. Gue tunggu foto-foto dan artikel yang lo pilih di ruangan gue. Kalau berdebat seperti ini terus, pekerjaan gak akan selesai. Tutur Hani ketus, kemudian berbalik dan berjalan keluar ruangan. Bian hanya terdiam sambil menatap tubuh Hani yang terbungkus rok mini, memperlihatkan bahanya yang mulus serta lekukan tubuh yang indah. Jika dulu Bian akan langsung tergoda, bahkan menelan salivanya saat melihat Hani seperti itu, kini rasa itu sudah tidak ada. Begitupun jika hanya nafsu yang berbicara. Akan cepat mudah bosan dan tak tertarik lagi. Berbeda dengan jika karena cinta, sesering apapun tak akan pernah bosan, bahkan justru akan semakin menumpuk rasa cinta itu sendiri. Meski Bian bertunangan dengan Nindya semata-mata demi kebahagiaan orang tuanya, terutama sang ibu, tapi Bian sedang berusaha untuk mencintai wanita sederhana itu. Bian berkaca dari pernikahannya pada Daren dan Jarana yang juga dijodohkan. Karena kebaikan dan kesederhanaan Jarana, Daren pun berhasil bertekuk lutut. Dan sifat Jarana yang baik dan sederhana itu, Bian bisa lihat di sosok Nindya, wanita yang beberapa bulan lagi akan sah menjadi istrinya. Di ranjang rumah sakit, Sarah masih tergolek lemah. Daren pun tak beranjak dari samping ibunya itu. Daren mengamati wajah cantik ibunya lamat-lamat, membuat hatinya kian merana dan langsah. Keluarga yang dulu sempurna, mulai dari ayah, ibu, istri dan kehidupan yang berkecukupan, namun kini semuanya mulai hilang satu persatu, diambil sang pemilik yang sebenarnya. Dimulai dari perusahaan yang tumbang, Aji berpulang, Jarana dan calon anaknya menyusul, hingga menyebabkan ibunya depresi seperti sekarang ini. Tiba-tiba saja Daren teringat perkataan Jarana saat itu. Malam itu, dalam kesunyian, Daren dan Jarana baru saja selesai bercinta. Percintaan halal dan ibadah dengan pahala yang besar. Jarana yang sudah merapikan kembali pakaiannya, meletakkan kepalanya di atas dada Daren. Mereka membahas tentang perusahaan yang kian hari kian terpuruk. Mas, sesungguhnya apapun yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita seutuhnya. Harta, anak, istri, suami, ayah, ibu, saudara pangkat, jabatan, ketenaran, apapun itu, semuanya hanya titipan. Suatu saat, Allah sebagai sang pemilik segalanya pasti akan mengambilnya juga, entah dengan cara apapun. Dan di saat itu terjadi, kita harus mengikhlaskannya, termasuk perusahaan yang kini sedang diambang kehancuran. Semua itu tak luput dari campur tangan Allah. Contohnya gini, teman Mas meminjamkan sebuah mobil mewah pada Mas selama 1 bulan lamanya. Selama berada di Mas, mobil itu dipakai buat jalan-jalan, buat bekerja, dan lain-lain.
Nah, setelah 1 bulan, teman Mas ini datang dan meminta mobil mewahnya kembali. Apa Mas keberatan untuk memberikannya? Apa Mas gak akan ikhlas mobil tersebut dibawa pemilik aslinya? Tanya Jarana menengadahkan kepalanya, menatap mata Darren. Tentu saja Mas ikhlas. Justru Mas akan berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana memiliki mobil mewah itu. Jawab Darren yakin. Nah, itu Mas tahu jawabannya, timpal Jarana. Seketika Darren terdiam saat itu. Ia pun benar-benar menyadari bahwa bukan hanya harta, tahta, orang tua, maupun pasangan, bahkan seluruh tubuhnya pun bukan milik dia seutuhnya, tapi milik Allah Sang Pencipta. Dia berhak mengambil nafas kita kapan saja. Dia berhak mengambil raga kita kapan saja, sesuai perjanjian saat dulu kita belum terlahir ke dunia. Tapi kini, saat hal itu benar-benar terjadi pada hidupnya, dan saat Allah merenggut Jarana dari sisinya, semua teori itu terasa tidak berguna bagi Darren. Kata ikhlas itu tetap tak kunjung hadir dalam hatinya. Sampai sang fajar kembali menyingsing, baik Darren maupun Diana tak ada yang meninggalkan ruangan Sarah. Mereka tetap menjaga Sarah bersama-sama. Darren khawatir Sarah akan kembali histeris seperti tadi. Darren khawatir ibunya itu akan berbuat nekat yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Mas cari minuman dulu ya, di bawah, tutur Ipan saat melihat botol air mineral sudah pada kosong. Sambil cari kopi, kamu mau titip apa? Diana pun menggeleng. Pada saat seperti ini, tak ada apapun yang Diana inginkan, kecuali kesembuhan sang ibu. Diana beruntung, mentalnya tergolong kuat setelah dihajar habis-habisan oleh keadaan. Ia masih mampu berpikir jernih dan tetap tegak berdiri. Tentu saja semua itu salah satunya karena Ipan yang selalu ada di sisinya, mendukungnya di setiap permasalahan apapun yang singgah di dalamnya. Diana menatap punggung suaminya itu hingga hilang di telan pintu yang tertutup. Rasa syukur terucap di hati karena Tuhan mengirimkan pendamping di waktu yang tepat. Entah bagaimana jadinya jika Diana belum menikah dengan Ipan. Di luar ruangan, Ipan berjalan dengan memasukkan kedua celananya di dalam saku celana. Kepalanya menunduk, menatap lantai tempat kakinya berpijak. Saat ini, ia berdiri di depan pintu lift yang masih tertutup. Tiba-tiba matanya menotop sosok Bian yang sedang berdiri di depan pintu sebuah ruangan. Ipan pun berpikir, mungkin itu ruang tempat temannya dirawat. Akhirnya Ipan pun memutuskan untuk menghampiri Bian sejenak dan mengucapkan terima kasih untuk bantuannya tadi pagi. Langkah Ipan sudah sangat dekat saat tangan Bian terulur dan membuka pintu di hadapannya. Bian, panggil Ipan cepat. Ipan khawatir laki-laki yang tak terlalu akrab dengannya itu keburu masuk ke dalam ruangan. Bian pun langsung berbalik dan menatap Ipan yang kini hanya berjarak kurang dari 1 meter dari tubuhnya. Iya, jawab Bian di ambang pintu yang dibiarkannya tetap setengah terbuka. Gue mau ngucapin terima kasih atas saran sarapan tadi pagi untuk istri gue, timpal Ipan to the point. Oh itu, santai saja, cuma sarapan murah kok, jawab Bian tenang. Iya, tapi itu sangat berguna buat istri gue yang memang belum sarapan. Harusnya itu menjadi tanggung jawab gue mencarikannya sarapan. Gue malah lalai. Ipan tersenyum tipis. Ia menatap Bian dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Oke kalau gitu, sama-sama. Gue juga cuma kebetulan ketemu saja, sahutnya Bian lagi. Ngomong-ngomong,
Siapa yang sakit? Keluarga lo ya? Tanya Ipan penasaran sambil sedikit melongokkan kepalanya untuk melihat ke dalam ruangan. Itu kerabat gue, jawab Ian sembari menggeser tubuhnya, seolah ingin menghalangi Ipan agar tak bisa melihat ke dalam ruangan.